Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Nurhidayah dengan NIM 222111290, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Hukum Islam, saya akan memaparkan review artikel yang berjudul Kewenangan Hukum versus Kekuasaan Negara, Krisis Hukum Islam Modern. Bihalak dalam artikel ini mengatakan bahwa otoritas adalah landasan hukum atau sistem hukum manapun, berarti menyatakan hal yang sudah jelas. Kewenangan hak hanya mendefinisikan hukum, namun pada hakikatnya membentuknya secara formal dan substantif. Tidak akan ada hukum atau sistem hukum yang berfungsi tanpa struktur otoritas yang mendasarinya, yang mungkin berasal dari substrat berbasis kekuasaan atau otoritas lain, misalnya negara. Menurutnya bahwa perubahan otoritas menciptakan gelombang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di masyarakat muslim di seluruh dunia, yang terwujud dalam tingkat sosial, etika, moral, militer, dan teknologi. Dampak dari lompatan yang tiba-tiba ini sangat banyak. Hanya satu di antaranya adalah krisis legitimasi politik, yang dengan sendirinya tidak menjadi perhatian kita, dan pada artikel ini lebih pada menunjukkan bagaimana krisis legitimasi politik ini diakibatkan oleh penghancuran otoritas hukum secara sistematis. Salah satu gejala utama dari hal tersebut, selain kekerasan politik yang luar biasa, yang ditimbulkannya adalah seruan masyarakat yang terus-menerus dan konsisten untuk melakukannya pemulihan. Peralihan poros otoritas dari profesi hukum Islam tradisional ke negara bangsa modernlah yang harus menjadi perhatian kita. Dari sudut pandang analisis otoritas, pergeseran ini merupakan inti permasalahan dan mendasari makna krisis hukum dan politik yang terjadi pada saat ini. Pada artikel ini juga menjelaskan jenis otoritas apa yang mendasari hukum Islam tradisional, dan ini berguna untuk merujuk pada jenis otoritas relevan yang telah diidentifikasi oleh sosiolog dan pihak lain. Karena alasan yang jelas, meskipun pada kenyataannya hukum Islam pada dasarnya bersifat religius, agama sebagai agama cenderung tidak memberikan otoritas pada hukum Islam sebagai hukum, melainkan mengelilinginya dengan aura kesucian. Hukum Islam hanya bersifat keagamaan pada tingkat yang paling mendasar, lebih sebagai suatu kesatuan yang holistik dibandingkan dengan rincian khususnya, seperti yang ada pada hukum Tuhan, karena secara hermeneutis Tuhan tidak menurunkan suatu hukum, melainkan hanya tanda-tanda tekstual atau petunjuk-petunjuk tekstual yang tidak memiliki arti hukum jika dibiarkan, belum dijelajahi atau secara metaforis. Tuhan Islam hanya mengungkapkan unsur-unsur dasar hukum dan tidak lebih dari sekedar petunjuk-petunjuk cetak biru tentang bagaimana rumah hukum harus dibangun dan dibentuk dari unsur-unsur tersebut. Pada artikel ini juga menjelaskan perbedaan sifat ciri-ciri yang ada pada negara Islam pada masa pramodern dan negara Islam modern yang menganut sistem nation state ala Eropa. Negara Islam seperti negara-negara pramodern lainnya tidak mengembangkan ciri-ciri yang ada pada negara-negara bangsa Eropa. Ia tidak mengembangkan gagasan kedaulatan teritorial berdasarkan konsep bangsa, juga tidak memahami kewarganegaraan nasional. Yang lebih penting lagi, negara ini tidak berfungsi sebagai negara-negara modern karena negara ini hanya menjauhkan diri dari urusan masyarakat. Dan perpajakan tetap menjadi titik kontak utama meskipun seringkali terputus. Masalah-masalah politik yang juga penting adalah fakta mencolok bahwa pemerintahan politik dalam Islam pramodern bersifat personal. Sejalan dengan bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional yang berkembang di timur dekat sepanjang periode Islam dan pra-Islam, sebaliknya, negara-negara beroperasi dan masih beroperasi dalam cara suatu entitas korporat yang didukung oleh ideologi nasional yang kuat dan episteme yang mencakup segalanya yang jauh melampaui keinginan pribadi untuk berkuasa dari penguasanya. Sebagai penutup artikel ini menjelaskan
Yang tersisa dari sistem tradisional dalam kode-kode modern hanyalah sedikit, bahkan tidak lebih sekedar lapisan tipis saja. Hukum pidana, hukum pertahanan, hukum komersial, perbuatan melawan hukum, hukum acara, kebangkrutan, dan masih banyak lagi yang lainnya telah sepenuhnya digantikan oleh hukum-hukum Eropa. Dan pada akhirnya ditambah dengan beberapa kode dan peraturan lain seperti hukum korporasi, hak cipta, hukum paten, dan hukum maritim. Doktrin-doktrin tradisional masih dapat ditemukan dalam hukum status pribadi, namun doktrin-doktrin ini telah dicabut dari konteks aslinya. Dengan demikian, prinsip-prinsip dan aturan kontrak perkawinan misalnya mungkin mengacu pada lebih dari satu mazhab Sunni. Dan kemanfaatan menjadi satu-satunya alasan dan motif sehingga penggabungan doktrin secara sewenang-wenang membentuk sebagian besar metodologi reformis. Dapat disimpulkan bahwa artikel ini membahas tentang otoritas hukum yang berdampak pada sistem suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.